Alam semesta segala alam semesta, part keempat. Tingkat-tingkat ruang bagian luar, jauh di ruang angkasa, pada jarak yang sangat jauh dari 7 semesta super yang dihuni, ada sedang dalam perakitan. Sirkuit-sirkuit pra-energi dan energi yang menjadi materi, yang sangat luas dan tidak bisa dipercaya besarnya. Antara sirkuit-sirkuit energi 7 alam semesta super, dengan sabuk luar kegiatan daya kekuatan raksasa ini, ada suatu zona ruang yang relatif tenang, yang bervariasi dalam lebarnya, tetapi rata-rata sekitar 400.000 tahun cahaya. Zona-zona ruang ini bebas dari debu bintang atau kabut kosmis. Para astronom yang sedang mempelajari fenomena tersebut ragu tentang status persisnya daya praenergi ruang yang berada dalam zona relatif tenang yang mengelilingi 7 alam semesta super itu. Tetapi, sekitar 0,5 juta tahun cahaya di luar pinggiran alam semesta agung ini, kami mengamati permulaan dari suatu zona aksi energi yang luar biasa yang meningkat volume dan intensitasnya sejauh lebih dari 25 juta tahun cahaya. Roda-roda dahsyat kekuatan yang menimbulkan energi ini terletak di tingkat ruang angkasa bagian luar yang pertama, sebuah sabuk sinambung tak terputus aktivitas kosmis yang beredar mengelilingi seluruh ciptaan yang sekarang dikenal, diorganisir, dan dihuni. Masih ada kegiatan-kegiatan yang lebih besar lagi sedang berlangsung di luar wilayah-wilayah ini. Karena bukti awal manifestasi kekuatan lebih dari 50 juta tahun cahaya di luar barisan paling luar dari fenomena di tingkat ruang luar pertama. Kegiatan-kegiatan ini tak diragukan lagi menandakan adanya pengorganisasian ciptaan-ciptaan material di tingkat ruang bagian luar kedua dari alam semesta master. Alam semesta sentral adalah ciptaan kekekalan. 7 alam semesta super adalah ciptaan-ciptaan waktu. 4 tingkat ruang bagian luar itu tidak disangsikan lagi, ditakdirkan untuk mengakibatkan, mengembangkan keakhiran penciptaan. Ada di antara mereka yang berpendapat bahwa yang tanpa batas tidak pernah dapat mencapai ekspresi penuh yang kurang dari ketanpa batasan. Dan oleh karena itu, mereka mendalilkan tentang suatu ciptaan tambahan dan belum diungkapkan yang di luar tingkat ruang keempat dan terluar, suatu alam semesta ketanpa batasan yang mungkin terus berkembang dan tanpa akhir. Secara teori, kita tidak tahu bagaimana membatasi ketanpa batasan pencipta ataupun ketanpa batasan potensi untuk penciptaan. Namun, seperti yang ada dan dikelola, alam semesta master sebagai memiliki keterbatasan-keterbatasan karena jelas dibatasi dan dikelilingi pada pinggiran luarnya oleh ruang terbuka. Wilayah absolut dirkualifikasi. Ketika para astronom kita mengintip melalui teleskop mereka yang semakin kuat itu ke dalam bentangan-bentangan misterius angkasa bagian luar dan di sana menyaksikan evolusi menakjubkan alam-alam semesta fisik yang hampir tak terhitung jumlahnya itu. Mereka perlu menyadari bahwa mereka sedang menatap pada pelaksanaan hebat, rencana tak terselami dari para arsitek alam semesta master. Bukti-bukti yang menunjukkan adanya pengaruh kehadiran kepribadian Firdaus tertentu di sana-sini di seluruh manifestasi energi luas yang sekarang menjadi ciri kawasan bagian luar ini. Tetapi, dari sudut pandang yang lebih besar, wilayah ruang yang melampaui batas-batas terluar 7 alam semesta super itu, umumnya diakui sebagai wilayahnya absolut nirkualifikasi. Meskipun mata manusia tanpa bantuan, hanya dapat melihat 2 atau 3 nebula di luar batas-batas alam semesta super kita. Namun, teleskop kita benar-benar mengungkapkan berjuta-juta alam-alam semesta fisik yang masih dalam proses pembentukan ini. Sebagian besar alam perbintangan yang terlihat secara visual oleh pencarian teleskop masa kini berada di alam semesta super kita di urutan alam semesta super nomor 7.
Tetapi, dengan teknik fotografi teleskop-teleskop yang lebih besar, menembus jauh melampaui batas-batas alam semesta agung, ke dalam wilayah ruang bagian luar, di mana alam-alam semesta yang tak terhitung sedang dalam proses pengorganisasian. Masih ada lagi jutaan alam semesta lainnya, di luar jangkauan peralatan kita saat ini. Dalam waktu yang tidak lama lagi, teleskop-teleskop baru akan mengungkapkan pada tatapan heran para astronom ratusan juta galaksi baru dalam bentangan jauh ruang angkasa bagian luar. Pada waktu yang bersamaan, teleskop-teleskop yang lebih kuat ini akan mengungkapkan bahwa banyak alam-alam semesta berbentuk pulau yang sebelumnya diyakini berada di ruang bagian luar, sebenarnya merupakan bagian dari sistem galaksi kita. 7 alam semesta super itu masih bertumbuh. Pinggiran keliling masing-masingnya secara berangsur-angsur sedang meluas. Nebula-nebula baru terus-menerus distabilkan dan diorganisir. Dan beberapa nebula yang astronom anggap sebagai ekstragalasi itu sebenarnya ada di pinggiran galaksi kita dan sedang terbang bersama kita. Alam semesta agung dikelilingi oleh cikal bakal serangkaian gugus bintang dan planet yang sepenuhnya mengelilingi ciptaan yang sekarang dihuni itu sebagai cincin-cincin konsentris alam-alam semesta demi alam-alam semesta bagian luar. Energi dan materi di daerah luar yang belum dipetakan ini sudah berlipat kali massa total materi dan muatan energi yang tercakup dalam seluruh 7 alam semesta super. Metamorfosis daya energi kosmis dalam tingkat-tingkat ruang luar ini adalah suatu fungsi dari para organisator daya energi Firdaus. Daya-daya energi ini adalah cikal bakal energi-energi fisik yang saat ini mengaktifasi alam semesta agung. Namun demikian, para direktur daya semesta super kita tidak berbuat apapun dengan alam-alam yang amat jauh itu. Tidak pula gerakan-gerakan energi. Di dalamnya dapat diamati terhubung dengan sirkuit-sirkuit dayanya ciptaan yang diorganisir dan dihuni. Kita tahu sangat sedikit tentang makna fenomena ruang bagian luar yang dahsyat ini. Suatu penciptaan yang lebih besar di masa depan sedang dalam proses pembentukan. Kita dapat mengamati kebesarannya, kita dapat melihat luasnya, dan merasakan dimensi megahnya. Tetapi selain dari itu, kita hanya sedikit lebih tahu tentang alam-alam. Dugaan kami, belum ada makhluk jasmani dari golongan manusia, malaikat atau makhluk-makhluk ruh lainnya yang ada dalam lingkaran nebula, bintang, dan planet-planet bagian luar ini. Wilayah yang amat jauh ini di luar wewenang dan pengelolaan pemerintah alam semesta super. Di seluruh alam semesta super kita, diyakini bahwa ada jenis baru ciptaan sedang dalam proses. Suatu tatanan alam-alam semesta yang ditakdirkan untuk menjadi tempat kegiatan masa depan yang sedang dirakit. Dan jika dugaan itu benar, maka masa depan tanpa akhir itu mungkin menyediakan bagi kita semua pemandangan memikat yang sama, seperti telah disediakan bagi para senior dan pendahulu kita di masa lalu, yang tanpa akhir.